Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup ini adalah perjalanan yang penuh dengan ujian. Terkadang kita mengambil langkah yang salah, terjebak dalam kesalahan yang tampak sulit sekali untuk ditinggalkan. Namun, seburuk apapun keadaan kita, pintu taubat Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu terbuka lebar bagi siapa saja yang ingin kembali kepadanya. Di video kali ini saya ingin berbagi kisah nyata seorang pemuda yang terperosok dalam dunia judi online hingga hidupnya hampir hancur, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala ia menemukan jalan untuk berhijrah, memperbaiki diri. Kisah ini bukan hanya untuk memberikan inspirasi, tetapi juga menjadi pengingat bahwa dalam setiap kegelapan selalu ada cahaya bagi mereka yang bersungguh-sungguh mencarinya. Mari kita simak perjalanan luar biasa ini, semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Pada suatu hari, ada seorang pemuda yang bernama Rizal. Rizal adalah seorang pemuda yang berusia 25 tahun yang tinggal di sebuah kota kecil. Kehidupannya biasa saja, tidak terlalu sulit, tetapi juga jauh dari kata cukup. Ia bekerja sebagai kasir di sebuah minimarket dengan gaji pas-pasan, cukup untuk makan sehari-hari dan sedikit membantu ibunya yang seorang janda. Ayahnya telah meninggal dunia 5 tahun yang lalu, meninggalkan Rizal sebagai tulang punggung keluarga. Rizal sebenarnya bukanlah orang yang malas. Ia selalu bekerja keras, tetapi tekanan hidup yang sering kali membuatnya merasa terjebak dalam lingkaran yang tak pernah berakhir. Ia ingin hidup lebih baik, ingin membantu ibunya dengan layak, dan memiliki kehidupan yang lebih nyaman. Namun, semua itu terasa seperti mimpi yang terlalu jauh. Suatu hari, seorang teman lamanya, Adi, datang mengunjungi Rizal. Mereka berbicara panjang lebar tentang masa lalu, kehidupan saat ini, dan rencana masa depan. Di tengah pembicaraan, Adi mengeluarkan ponselnya dan memperlihatkan sebuah aplikasi. "Zal, coba lihat ini," kata Adi sambil menunjuk ke layar ponselnya. "Ini judi online. Aku mulai main beberapa bulan yang lalu dan lihat hasilnya." Saat itu Adi memperlihatkan saldo rekeningnya yang cukup besar. Rizal pun sangat terpana. "Serius, Di? Kamu dapat semua itu dari sini?" tanyanya. Setengah tak percaya pada saat itu bertanya kepada si Adi. "Serius, awalnya aku cuma coba-coba, tapi ternyata gampang banget. Cuma modal kecil, kalau hoki bisa dapat banyak. Kamu juga harus coba, Zal. Gak ada salahnya kan?" Awalnya si Rizal pun ragu. Ia tahu bahwa judi adalah perbuatan haram dalam agama. Tapi bujukan Adi terus menghantui pikirannya. Malam itu Rizal duduk di depan ponselnya, memikirkan semua masalah yang ia hadapi. Hutang kecil-kecilan, kebutuhan rumah yang makin banyak, dan impian untuk bisa memberikan kehidupan yang lebih baik bagi ibunya. Akhirnya, dengan sedikit rasa bersalah, ia mengunduh aplikasi yang diperkenalkan oleh Adi tadi. Awalnya Rizal hanya mencoba dengan modal kecil Rp100.000. Ia memainkan beberapa permainan sederhana, dan dalam waktu kurang dari 1 jam
Uangnya berubah menjadi 1 juta rupiah. Hatinya berdebar, ini lebih mudah dari yang ia bayangkan. Kemenangan itu membuat Rizal merasa percaya diri. Ia berpikir, ini mungkin cara Allah Subhanahu wa ta'ala membantu aku keluar dari masalah. Hari demi hari, Rizal semakin sering bermain. Ia mulai menghabiskan malam-malamnya menatap layar ponsel, mencoba berbagai permainan. Setiap kali menang, ia merasa sangat bahagia dan semakin yakin bahwa ia berada di jalur yang benar. Namun, dunia judi online tidak seindah yang terlihat. Setelah beberapa minggu, keberuntungan Rizal mulai berbalik. Ia kalah berulang kali, kehilangan semua uangnya, bahkan sampai meminjam dari teman-teman dan tetangga untuk bisa bermain lagi. Rizal mulai menjual barang-barang di rumahnya, televisi, sepeda motor, bahkan cincin kenang-kenangan dari almarhum ayahnya. Semua ia gadaikan demi mendapatkan modal. Hutang semakin banyak dan hutang semakin menumpuk, dan ibunya pun mulai curiga. "Nak, kemana motor kita? Bukannya itu buat antar jemput barang dari toko?" tanya ibunya di suatu malam. Rizal pun hanya bisa diam menghindari tatapan ibunya. Bulan berganti dan kehidupan Rizal semakin hancur. Ia tidak hanya kehilangan uang, tetapi juga kepercayaan orang-orang di sekitarnya. Teman-temannya pun menjauhi. Majikannya pun mulai menegur karena Rizal sering terlambat dan sering lesu saat bekerja. Bahkan ibunya yang selalu mendukungnya mulai kehilangan kesabaran. Pada suatu malam, ibunya menemukan Rizal duduk sendirian di kamar, menatap layar laptop dengan air mata yang bercucuran. "Nak, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang membuatmu jadi seperti ini?" tanya ibunya dengan suara penuh kesedihan. Rizal tidak bisa menahan diri lagi. Ia menangis terseduh-seduh di hadapan ibunya, mengakui semua yang telah terjadi, tentang judi online, hutang yang menumpuk, dan semua kebohongan yang telah ia lakukan. "Rizal, hidup ini penuh ujian. Tapi kenapa kamu memilih jalan yang salah? Allah tidak pernah meninggalkan kita, nak. Kamu yang menjauh darinya. Jangan teruskan ini. Kembali Rizal, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum semuanya terlambat," kata ibunya dengan lemah lembut. Setelah selang beberapa waktu kemudian, Rizal mengambil langkah menuju hijrah. Kata-kata ibunya itu menjadi tamparan keras bagi Rizal. Malam itu, ia memutuskan untuk berhenti bermain judi online. Namun, berhenti bermain judi online ternyata tidak semudah yang ia bayangkan. Rasa candu dan godaan bonus dari aplikasi judi terus menghantui pikirannya. Dalam kebingungannya, ia memutuskan untuk pergi ke masjid terdekat rumahnya. Di sana, ia bertemu seorang ustadz yang bernama Ustadz Hadi, seorang pembimbing yang dikenal sabar dan bijaksana. Rizal menceritakan semuanya yang telah ia alami. Dengan penuh pengertian, Ustadz Hadi berkata, "Judi itu seperti racun, Rizal. Ia tidak hanya merusak dirimu, tapi juga hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan orang-orang yang sangat mencintaimu. Tapi ingat, Allah Maha Pengampun. Selama kamu mau bertaubat dengan sungguh-sungguh, pintunya selalu terbuka." Sejak pertemuan itu, Rizal mulai merubah hidupnya. Ia belajar untuk disiplin dalam sholat, mengikuti kajian-kajian, dan mengisi waktu luangnya dengan membaca Al-Quran.
Ia juga mencari pekerjaan tambahan untuk melunasi hutangnya. Walaupun berat, Rizal merasa hatinya mulai tenang. Setahun kemudian, Rizal sudah menjadi sosok yang berbeda. Ia berhasil melunasi sebagian besar hutangnya, dan kini ia bekerja sebagai pengemudi ojek online sambil tetap membantu di minimarket. Ia juga aktif di masjid, sering membagikan pengalamannya kepada pemuda yang lain, sedang berjuang melawan godaan dunia. Dalam sebuah kajian, Rizal berkata, hidup ini seperti perjalanan. Kadang kita salah jalan, tapi selama kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu ada cahaya di ujung jalan. Hijrah Rizal menjadi inspirasi bagi banyak orang di lingkungannya. Ia adalah bukti nyata bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni selama kita mau bertobat dan berusaha memperbaiki diri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cerita Rizal yang menggambarkan perjalanan hijrah seorang pemuda yang terjebak dalam kebiasaan buruk judi online, tetapi akhirnya berhasil menemukan jalan keluar melalui tobat. Usaha keras dan bantuan orang-orang terdekat membuat Rizal mengalami fase gelap akibat keputusan yang salah, seperti terjerat hutang, kehilangan barang berharga, dan merusak hubungan dengan keluarganya. Namun, kesadaran yang tumbuh dari nasihat ibunya dan bimbingan dari seorang ustadz memberikan kekuatan untuk berhenti, memperbaiki diri, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui perjalanan ini, Rizal menjadi contoh yang nyata bahwa perubahan dan ampunan selalu mungkin selama ada niat yang tulus dan usaha untuk berbenah diri. Hikmah yang bisa kita ambil dari cerita video kali ini, yang pertama adalah Allah selalu menerima tobat para hambanya. Sebesar apapun dosa seseorang, pintu taubat Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu terbuka selama ia bersungguh-sungguh untuk kembali dan memperbaiki diri. Kisah Rizal menunjukkan kekuatan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hambanya yang mau berusaha. Yang kedua, hidup adalah pilihan. Setiap manusia dihadapkan pada pilihan dalam hidup. Ketika memilih jalan yang salah, akan ada konsekuensi yang harus ditanggung. Namun, cerita ini mengajarkan bahwa meskipun pernah salah langkah, selalu ada kesempatan untuk memilih jalan yang benar. Ketiga, peran keluarga sangatlah penting. Dukungan dan doa seorang ibu menjadi salah satu faktor utama yang menguatkan Rizal untuk berubah. Kasih sayang keluarganya seringkali menjadi pelipur duka dan pendorong semangat di tengah kesulitan. Keempat, lingkungan berpengaruh besar. Teman yang salah dapat membawa ke jurang kehancuran, sementara teman yang baik seperti ustadz dan komunitas masjid mampu mengarahkan seseorang ke jalan yang benar. Lingkungan yang positif menjadi kunci dalam perjalanan hijrah. Yang kelima, kerja keras dan kesabaran menghasilkan keberkahan. Rizal belajar bahwa rezeki yang didapat dari cara yang halal, meskipun sedikit, akan membuat keberkahan dan ketenangan. Hal ini lebih bernilai daripada keuntungan besar yang didapat dari jalan haram seperti judi online. Yang keenam, jangan pernah menyerah. Hijrah bukanlah proses yang instan. Ada banyak godaan dan rintangan yang harus dihadapi. Namun, jika seseorang berpegang teguh pada niatnya dan terus berusaha, Allah akan memberikan kemudahan dan petunjuk. Kisah ini mengajarkan bahwa hidup ini penuh ujian, tetapi selalu ada cahaya bagi mereka yang mau mencarinya dan berjuang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Perubahan bukanlah hal yang mudah, tetapi sangat mungkin dilakukan jika disertai niat, doa, dan usaha yang konsisten. Sahabat channel Menjemput Hijrah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian cerita inspiratif yang bisa kami sajikan. Semoga bisa bermanfaat, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe agar menjadi suatu dakwah Islam dan bisa menjadikan kita salah satu orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semuanya dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.